Shalom, Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bukit Sion yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah memperingati kematian Kristus. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah turun ke dunia, bahkan mati di atas kayu salib, yang hari ini kami peringati dalam kebaktian Jumat Agung malam ini. Kami menaikkan syukur atas kasih-Mu yang tiada tara ya Tuhan. Engkau mau menggantikan kami, Engkau mau menderita, Engkau mau berkorban untuk menebus dosa kami. Malam ini kami memohon kepadamu kiranya Engkau menolong kami saat-saat kami mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara sendiri kepada kami semua. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menuntun dan menolong hamba-Mu. Semua persiapan yang hamba-Mu lakukan sungguh-sungguh akan diurapi oleh Tuhan. Dan hanya kebenaran firman Tuhan yang kami terima malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, bersyukur malam ini kembali kita boleh beribadah bersama dalam sebuah kesempatan ibadah memperingati sebuah hari besar, sebuah hari yang sangat penting di dalam sejarah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam hari ini saya memberi judul khotbah saya dengan judul penderitaan Kristus, teladan orang percaya. Nats firman Tuhan malam ini kita ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus dengan maksud untuk memberikan tuntunan ilahi kepada orang-orang percaya di dalam kehidupannya di bumi ini. Rasul Petrus ingin memberikan pedoman-pedoman praktis kepada orang-orang percaya di dalam kehidupannya bermasyarakat, agar setiap orang Kristen mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Untuk itu pedoman-pedoman yang diberikan oleh Rasul Petrus adalah pedoman-pedoman praktis yang diberikannya kepada orang-orang percaya
dengan cara Rasul Petrus mengingatkan agar orang-orang percaya meneladani apa yang sudah Tuhan perbuat. Jadi Bapak Ibu serta Saudara, pedoman praktis bagi orang-orang percaya di dalam menjalani kehidupannya setiap hari harus selalu bersumber kepada teladan Tuhan Yesus sendiri. Karena itulah nilai-nilai kehidupan tertinggi yang bisa dijadikan sebagai pedoman setiap orang percaya. Karenanya Bapak Ibu serta Saudara, malam ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat sebuah tema yang akan kita pelajari bersama. Penderitaan Kristus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Saya kira tema ini sangat tepat dalam peringatan kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu serta Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita melihat apa saja keteladanan yang diberikan oleh Kristus pada saat Dia harus menderita untuk melakukan karya agung penebusan dosa seluruh umat manusia. Ada 4 teladan yang bisa kita dapatkan dari nats yang kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24, Bapak Ibu serta Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu serta Saudara, bahwa Kristus menderita bukan karena Dia berbuat dosa. Ya. Jadi keteladanan pertama yang diberikan oleh Kristus adalah bahwa pada saat Dia itu menderita, melakukan karya agungnya, itu bukan karena Dia berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Tetapi penderitaan yang Dia alami itu mutlak karena memang Dia ingin melakukan karya agung, yaitu menebus dosa manusia. Mari Bapak Ibu coba kita perhatikan di dalam ayat 22, di sana dikatakan Ia tidak berbuat dosa. Artinya bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristus dimulai ketika Dia, Sang Kristus yang harus dikhianati oleh 2 orang yang sangat dikasihi dan dekat dengan Dia karena mereka adalah muridnya. Yudas yang menyerahkan Dia. Kemudian Petrus yang menyangkal sampai 3 kali. Kemudian di mana Kristus harus diseret untuk dihakimi, disiksa, diludahi, dicambuk, membawa kayu salibnya, bahkan sampai harus mati tergantung di atas kayu salib. Semuanya Dia lakukan bukan karena Dia berdosa, tetapi karena Dia melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu serta Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak orang yang sering salah. Dia sudah merasa bahwa dia menderita bagi Kristus, tetapi sesungguhnya penderitaan yang dia alami itu sesungguhnya adalah kesalahan dia sendiri. Ada orang-orang yang dikucilkan dari masyarakat karena memang dia tidak pernah bersosialisasi. Ada orang-orang yang terus mengalami kekurangan finansial karena memang dia malas bekerja. Ada orang-orang yang akhirnya tidak bisa mendapatkan kepercayaan karena memang saat dia dipercaya beberapa kali, dia tidak pernah mengerjakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Memang hal-hal tersebut bisa membuat orang itu menderita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang harus diingatkan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Kristus memberikan teladan. Bahwa kalaupun kita ini diizinkan oleh Tuhan menderita, jangan sampai penderitaan itu memang karena dosa dan kesalahan kita. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan kepada kita. Mari bersama-sama kita membuka dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11.
Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita memang diizinkan Tuhan harus menderita, maka ingatlah, penderitaan yang kita harus alami itu bukan karena dosa dan kesalahan kita, tapi lakukan itu karena kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan kalau kita diizinkan mengalami berbagai macam penderitaan, aniaya, itu karena kita melakukan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita ini menderita karena kita ini suka berbohong. Bukan kita ini menderita karena kita ini suka melakukan hal-hal yang justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi orang-orang Kristen saat ini diingatkan, kita semua diingatkan, bahwa kita akan berbahagia meskipun kita menderita. Tetapi kalau kita menderita karena kebenaran. Bagian yang kedua, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladanan Kristus yang diberikan kepada kita dalam penderitaannya yang kedua adalah bahwa pada saat Kristus mengalami penderitaan, Kristus menjaga mulutnya tetap berkata benar. Ayat yang ke-22b di sana dikatakan, "Dan tipu tidak ada dalam mulutnya." Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak di sekitar kita orang-orang yang suka berkata tidak benar, suka berkata-kata hal-hal yang palsu, hanya gara-gara mereka ingin mendapatkan kesempatan. Mereka melakukan muslihat agar mendapatkan keuntungan dari informasi-informasi tidak benar yang dia sampaikan. Ada orang-orang yang rela berbohong untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tertentu. Bahkan ada orang yang memang kerjaannya suka bohong sana, bohong sini, menipu sana, menipu sini. Hanya untuk sekedar mendapatkan pujian dari orang lain yang sebetulnya sia-sia. Karena semuanya bersumber dari kebohongan, Bapak Ibu Saudara. Keteladanan Kristus yang kedua yang ingin diberikan oleh Rasul Petrus dan diingatkan kepada kita adalah bahwa orang-orang yang percaya diingatkan untuk selalu berkata jujur. Meskipun kejujuran itu kadang mengandung sebuah risiko. Firman Tuhan mengatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakanlah tidak. Apa yang lebih dari itu berasal daripada si jahat, Bapak Ibu serta saudara. Jadi hendaknya orang-orang Kristen menjaga mulutnya, menjaga lidahnya dari kata-kata bohong. Jangan sampai kebohongan itu sudah mengakar dan menjadi kebiasaan kita. Sehingga setiap kali kita berkata, hanya kata-kata bohong, kata-kata yang tidak benar. Bahkan kata-kata yang berisi muslihat yang kita sampaikan. Karena kita ingin mendapatkan keuntungan dari kita berkata bohong, Bapak Ibu serta saudara. Hati-hatilah ketika kita bekerja. Hati-hatilah ketika kita ini berbisnis. Hati-hatilah ketika kita ini menjalankan kehidupan sehari-hari. Jaga lidah kita dari kata-kata bohong, palsu, dan menipu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan hendaknya selalu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Seperti teladan Kristus, bahwa ketika dia harus menderita, maka tipu tidak ada di mulutnya. Dia hanya mengatakan apa yang benar. Dia mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita perhatikan
ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teladan Kristus pada saat Dia mengalami penderitaan adalah bahwa Kristus memberikan teladan tentang pengendalian diri dalam menghadapi setiap situasi yang sulit sekalipun. Bahkan pada saat kita harus menderita, maka kita harus memiliki pengendalian diri yang kuat. Ayat 23 dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ada sebuah pengendalian diri yang kuat untuk menahan emosi. Ketika Kristus harus disiksa demikian rupa, padahal itu bukan kesalahannya. Ia dicaci maki, bahkan dia diludahi. Tetapi Kristus mampu mengendalikan dirinya untuk tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tidak menuruti emosinya membalas orang yang sudah menyakiti dia. Meskipun dia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan pembalasan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini memang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Orang-orang dunia pasti akan berusaha membalas setimpal dengan apa yang sudah dilakukan orang lain kepadanya. Tetapi anak-anak Tuhan, meskipun dia memiliki kesempatan dan dia memiliki kemampuan untuk membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, teladan Kristus mengingatkan kepada kita agar kita menahan emosi kita. Kita mengendalikan diri kita untuk tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, caci maki yang dilakukan oleh orang lain, fitnah yang dilakukan oleh orang lain, mungkin ganjalan-ganjalan yang dilakukan oleh orang lain atas sukses kita. Maka firman Tuhan mengingatkan, kendalikan dirimu. Jangan balas kejahatan mereka dengan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teladan yang keempat masih kita lihat di dalam ayat 24b. Dan ayat yang ke-24 di sana dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teladan keempat yang diberikan oleh Kristus kepada kita dalam penderitaannya adalah bahwa Kristus mengajarkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjadi orang-orang yang rela berkorban bagi orang lain. Orang-orang yang mau berkorban, mencurahkan tenaga, pikirannya, harta bendanya, waktunya untuk orang lain. Kristus memberi teladan agar orang-orang percaya itu mau mengorbankan sesuatu, mengorbankan apa yang dia miliki itu untuk orang lain. Orang-orang percaya hendaknya bukan orang-orang yang selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Orang-orang yang selalu berkata apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan ini. Selalu bertanya apa keuntungan saya ketika saya melakukan ini. Tetapi murni bahwa kita menjadi orang-orang yang mau melakukan sesuatu karena kita mau berkorban untuk orang-orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada 4 keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan disampaikan oleh Rasul Petrus malam ini kepada kita.
Yang pertama, bahwa keteladanan Kristus saat dia menderita adalah bahwa dia menderita bukan karena dia berbuat dosa, tapi penderitaan yang dia alami karena dia tahu dia sedang melakukan kehendak Allah. Keteladanan yang kedua, Kristus memberikan teladan kepada orang-orang percaya bahwa dalam penderitaan dia selalu berkata benar dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Untuk itu orang-orang percaya, mari kita belajar bagaimana supaya kita selalu membiasakan berkata yang benar. Mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Yang ketiga, penderitaan Kristus mengajarkan pengendalian diri. Dan yang keempat, penderitaan Kristus mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban bagi orang lain. Mau berkorban bagi sesama kita. Dan tentunya kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang selalu siap berkorban untuk melayani Tuhan, untuk melayani umat Allah, dan untuk memperluas kerajaan-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu ini sungguh-sungguh masuk meresap ke dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan kami rindu supaya nasihat Rasul Petrus, ada 4 teladan ketika engkau menjalani penderitaan, akan bisa kami ejawantahkan, kami wujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.